Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar semua? Baik? Baik saudara, sore hari ini saya akan melanjutkan tema kita di dalam bulan Februari, yaitu Developing the Gift. Ya, bisa ditampilkan judulnya Developing the Gift. Yang artinya adalah mengembangkan karunia yang ada pada kita. Yang di belakang jangan bicara sendiri ya. Developing the gift. Jadi minggu lalu saudara sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Prista mengenai am I a good servant, atau apakah saya ini seorang pengelola yang baik. Nah, hari ini saya akan melanjutkan saudara ya, tentang sekali lagi tentang developing ini. Pada intinya setiap daripada kita yang saya kok begini suaranya ya? Cek. Dendi tolong kecilin treble-nya deh. Bisa Den? Treble-nya dikecilin. Treble-nya aja. Bisa nggak? Ngerti nggak? Atau Iren ngerti kan Ren? Treble-nya kecilin dikit. Treble. High. Yang high itu. High-nya dikecilin sedikit, bass-nya tambah sedikit. Sampai 1, 2, 3 perempuan yang kerjain di belakang sini. Memang wanita. Ada ini juga ini, Pak Michael Joseph. Pak Pendeta Yohanes nggak bantu sekalian di situ, biar meledak sekalian tuh mix-nya. Bang Marbun ada hari ini? Ada ya? Nggak teler kan Bang? Loh. Ya, oke. Bassnya naikin dikit Ren. Bassnya sedikit. Bass. Tes 1, 2 ya, bass. Suara saya itu kan melengking, jadi treble-nya nggak boleh tinggi. Sudah? Oh ya, ini udah oke, mantap ini. Apalagi kalau ditambah aqua 1 gelas Iren, lebih pas lagi Ren. Baik saudara, mana aquanya? Oke saudara-saudara. Baik, developing the gift artinya adalah mengembangkan karunia, saudara. Kata Bunda ada colokannya di sini, Pastor. Tolong ya. Artinya mengembangkan karunia, dan berkali-kali saya sudah sampaikan kepada kita semua bahwa tidak mungkin saudara tidak punya karunia atau talenta, saudara ya. Semua daripada kita, terima kasih Ren. Setiap daripada kita pasti punya talenta. Yang paling sedikit berapa, Pak Doni? 1 paling sedikit, ya 1 paling sedikit. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Alkitab sudah mencatat di Matius 25, kalau saudara membaca tentang talenta, saudara, seorang tuan sebelum dia pergi ke luar negeri, dia memberikan hartanya kepada 3 orang pegawai. 1 dia kasih 5 talenta, yang 1 dia kasih 2 talenta, yang satunya lagi dia kasih 1 talenta. Dan kemudian kalau saudara membaca di Matius 25 itu, dikatakan lama setelah itu kembalilah tuannya. Pada saat tuan datang, dia bertanya, yang 5 sudah jadi berapa? Yang 5 menjawab, sudah menjadi 10 tuanku. Jawaban daripada si tuan adalah, kamu memang hambaku yang baik. Tapi kemudian ada komanya, ya, hamba yang baik itu adalah mereka yang baik dan setia, saudara. Yang kedua juga ditanya, bagaimana yang 2 talenta yang sudah kuberikan padamu? Sudah jadi, tolong yang di belakang jangan ngomong sendiri. Talenta yang kedua ditanya lagi, 2 jadi berapa? Jadi 4. Katakan lagi, hai kamu hamba yang baik dan setia. 2 kata ini diulang 2 kali, saudara, membuktikan bahwa ini hal penting. Dan kebaikan dan kesetiaan itu 2 hal yang berjalan berdampingan. Kebaikan itu tidak terjadi, kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kebaikan yang konsisten, saudara. Banyak orang Kristen, baiknya itu tidak konsisten. Pada saat mereka dalam posisi baik, senang, sehat, kuat, saya kosong kok, baik banget itu.
Tapi begitu mereka datang tekanan hidup, nggak konsisten, berubah kebaikannya. Ya. Baik dan konsisten, baik dan setia, artinya kebaikan yang konsisten. Memang tidak semua orang sempurna, maksudnya kita di dalam perjalanan untuk menjadi sempurna. Tetapi saya mau mendorong jemaat di sini supaya baiknya kita bukan cuma di mulut dan bukan cuma sehari dua hari. Kita harus konsisten. Kalau bilang ya, ya. Saya paling tidak suka dengan orang-orang yang hari ini ya, besok berubah. Tidak. Apalagi yang nggak jelas. Itu membuktikan bahwa Anda itu nggak pantas jadi pelayan-pelayan Tuhan sebenarnya. Orang yang melayani itu orang yang bisa dipercaya. Ingat baik-baik, saudara. Dan jangan saudara pikir, wah Pak Doni ngomongnya begitu ya. Terus saudara tidak senang di sini dan pindah ke tempat lain. Terus aman di sana, sama aja. Di sana kalau kita tidak konsisten, tetap akhirnya orang tidak akan, Tuhan tidak bisa pakai orang yang mencela-mencela kata orang Jawa, saudara. Hari ini bilang ya, atau besok bilang tidak. Atau tiba-tiba nggak ada jawaban sama sekali. Nah, itu hati-hati dengan orang-orang begini-begini nih, sulit menjadi berkat, saudara. Saya ngomong ini kenapa? Karena tahun ini adalah tahun di mana kita mengembangkan, atau tahun di mana kita setiap karunia yang Tuhan berikan itu, saudara kembangkan. Ya, bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, dikobarkan. Bukan cuma dikembangkan saja, tapi dikobarkan. Anda tidak bisa bilang, wah saya nggak pandai bicara Pak, saya nggak pandai bernyanyi, saya nggak bisa main musik, saya ini orangnya introvert, sulit ngobrol sama orang lain. Itu alasanmu, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pernah tidak kasih karunia. Pasti aja ada orang yang punya karunia demikian, saudara. Ya, coba bayangkan orang yang bisa ngurus duit banyak nggak, saudara-saudara? Di dalam gereja ini yang ngurus duit siapa? Siapa, saudara? Bu Ervin kan? Karena dia memang, ya bendahara, karena dia punya talenta di situ. Tidak semua orang bisa ngitung duit kan? Bisa sih Pak, tapi ya pasti ada meleset. Berapa, kalau melesetnya cuma 100.000 atau 50.000, oke. Kalau salah hitung sampai jutaan, habis kita, saudara. Ternyata saya telusuri, Bu Ervin ini bukan cuma bendahara di gereja, dia adalah accounting di perusahaan yang dia kerja saat ini, saudara. Berarti itu talenta yang dikembangkan, saudara. Dan sekali lagi, tidak setiap orang itu punya talenta yang sama. Ya, tidak semua orang nih kayak Bu Tasya, ngoceh aja. Orang datang diajak ngobrol. Tidak semua orang seperti itu, betul kan? Apalagi Pak Doni. Pak Doni ini cocoknya memang disuruh-suruh sama Bu Tasya, kan pas itu dah. Suruh foto lah, apalagi Bu Yuli sering memanfaatkan Pak Doni untuk motret mereka. Setiap orang berbeda talenta, saudara ya. Tidak semua orang sama, tidak semua orang sama. Saudara bisa banding, lihat dirimu satu dengan yang lain, pasti berbeda. Pasti berbeda sekali. Dan masalahnya begini, saudara, setiap talenta yang Anda punya itu, pada saat Yesus datang kedua kali, dia tuntut. Sudah jadi apa itu talenta yang kuberikan kepada kamu? Sudah kau kembangkan belum? Sudah dikembangkan atau tidak? Itu yang bisa tanya, yang bisa jawab itu siapa? Ya diri Anda sendiri. Hari ini mungkin kita, santai aja, siapa sih ngurusin kita? Emang hari ini nggak ada. Tapi pada waktunya Tuhan datang kembali, dia akan tanya, bagaimana dengan kemampuan yang bisa berbicara sama orang, kemampuanmu bersosialisasi, kau sudah apakan itu? Di dalam kerajaan Allah, di dalam pelayanan sudah kau kembangkan atau tidak? Jangan-jangan saudara punya kemampuan marketing hanya untuk cari duit. Lupa cari jiwa buat Tuhan. Padahal orang-orang marketing itu orang-orang yang dipakai Tuhan itu. Mereka pandai ngomong, benar gak saudara? Mereka pandai berbicara, bisa menarik perhatian orang. Ada orang banyak berkarisma dalam hal berbicara, saudara. Menarik orang kalau ngomong. Setiap kali ngomong sama orang tersebut rasanya kok gimana gitu. Sayangnya tidak setia, saudara. Lebih banyak dipakai untuk urusan bisnis pribadinya.
supaya tambah kaya mungkin, saya tidak tahu. Yang pasti pada saat Yesus datang kedua kali, harusnya ada kalimat ini keluar dari mulut Yesus kepada Anda semua. Hai hambaku yang baik dan setia. Harusnya itu, mari masuk turut kebaikan Tuanmu. Itu harusnya begitu. Kayak yang satu kan nggak dikembangkan, malah dia mencela Tuhan itu. Dia berkata, Tuhan, engkau adalah Tuhan yang jahat, yang menabur di tanah yang di mana engkau tidak tuai. Malah marah tuannya. Tuhan bilang, loh itu urusanku, itu kan punya aku mau kasih kepada siapa saja aku berikan. Tapi pada saat aku berikan kepada siapapun itu, maka orang tersebut harus bertanggung jawab. Ya saudara, jadi di gereja tuh jangan pangku-pangku tangan saja, gitu loh maksud saya. Lihat tuh banyak pelayanan yang kosong, saudara. Masih banyakkah yang bisa kita kerjakan, saudara? Ya, masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan pasti akan minta. Dia akan minta pertanggungjawaban. Nah, hamba yang satu yang tidak menghasilkan apa-apa, malah talentanya dikuburkan itu, apa yang terjadi dengan dia? Dibuang keluar, di sana terjadi kertakan gigi, dibuang ke dalam kegelapan. Ya hari ini mungkin saudara belum mengalami itu, tapi ya jangan sampai nanti telat. Sampai pada akhirnya, pada saat Anda ditanya mana talenta yang sudah kuberikan, sudah kau kembangkan nggak? Anda nggak bisa jawab dan harus keluar daripada menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Nanti saudara, biasa penyesalan itu terlambat. Ya, penyesalan itu biasanya udah terlambat. Mumpung masih hidup hari ini, mumpung masih kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, Anda punya kesempatan masih bisa sehat, kuat, berjalan, melihat dengan baik. Mari manfaatkan itu untuk mengembangkan, untuk supaya kerajaan Allah ini dibesarkan, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, kok lemes semua, bilang kiri kanan. Ayo kembangkan talentamu. Ya ingat, paling sedikit berapa? Paling sedikit talentanya? 1, udah paling sedikit itu 1. Amin mas. Aku sampai lupa namamu siapa? Wahyu, namanya keren loh, Wahyu. Tahu artinya Wahyu? Wahyu artinya reveal atau dinyatakan. Itu artinya Wahyu. Dinyatakan. Apa yang dinyatakan? Ya nggak tahu apa yang dinyatakan. Tuhan menyatakan sesuatu mungkin kepada dia. Sekali lagi, talenta yang ada pada kita itu harus dikembangkan. Coba slide berikutnya. Ya, ini ayat yang kita bahas dalam bulan ini. Mari baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik yang kasih karunia Allah. Di situ ada 2 kata kunci yang menarik sekali sebenarnya untuk dibahas. Yang pertama adalah pengurus yang baik. Anda itu punya subjek atau predikat adalah pengurus yang baik. Itu sebenarnya predikat yang Tuhan berikan kepada kita. Permasalahannya, apakah Anda, memang kamu masih kecil ya? Duduk cari kursi lain. Masa minta bangku papanya? Kasih ya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Itu kata pengurus yang baik, itu adalah predikat saudara dan saya. Pertanyaannya, have you? Sudahkah kita jadi pengurus yang baik? Ya saudara. Nah kalau kita bilang, oh yes saya pengurus yang baik. Nanti pertanyaan berikut akan keluar. Sudahkah engkau baik dan konsisten? Atau oh saya memang baik pak. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu konsisten? Apakah kamu melakukan itu dengan setia? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap setia. Atau hanya pada saat lagi senang, sehat, kuat, banyak duit, Anda baik. Tapi setelah Anda mengalami permasalahan, keluar. Saudara, kesetiaan ini bukan ditujukan kepada gereja, ya. Ingat baik-baik. Konsisten Anda itu bukan dialamatkan kepada gereja, tetapi dialamatkan kepada Tuhan.
Apa aplikasi yang sederhana daripada itu semua? Aplikasi sederhana adalah Anda melakukan sesuatu berdasarkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, kepada Tuhan. Aplikasinya adalah ya kita lakukan kepada manusia. Kalau kita ini punya kebiasaan, nyapa orang dengan punya kemampuan untuk berbicara, ya kita lakukan dengan konsisten. Apa kabar? Sehat nggak? Itu kan sekali lagi itu adalah karunia, saudara. Menurut saya itu talenta. Karena tidak semua orang pada saat kita ketemu langsung bilang, halo apa kabar? Nggak mungkin, nggak semua orang begitu. Ada yang biasa-biasa aja. Nah, orang-orang yang punya kemampuan itu, ayo lakukan terus. Terus dan lakukan. Sampai kapan? Sampai waktunya kamu dipanggil Tuhan. Bu Tasya itu suka kirim ayat pagi-pagi. Dan saya lihat yang respon hampir nggak ada ya. Tapi sampai hari dia terus kirim tuh ayatnya. Terus. Nggak apa-apa, itu konsisten. Ya. Konsisten melakukan kebaikan. Kecuali kalau yang diisi adalah kira hari, tahu nggak Bu Yuli kemarin datang gereja? Tahu nggak kemana? Dia pergi ke misalnya gosip, terus ditaruh dalam grup. Pasti saya tendang dari dalam grup. Karena itu bukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tapi yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Walaupun tidak ada yang respon, like atau apa, it's okay. Jalan terus Bu, ya Bu. Selama itu adalah kebenaran firman Tuhan, lakukan terus. Dan juga ada orang yang punya karunia cuma ngelihat doang dan tidak pernah jawab. Itu saya bilang bukan talenta. itu karunia tidak menghargai orang. Ya, saudara, di sini banyak yang begitu-begitu. Harus dihapus, saudara. Jadi orang yang menghargai orang lah paling tidak. Ya saudara ya, kita seringkali juga tidak menghargai orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Kita pikir biasa. Nggak biasa saudara. Orang kirim ayat, orang kirim artikel, itu mereka ambil waktu untuk sengaja melakukan itu, duduk dan melakukan itu. Kita paling tidak ya kasih jempol kek. Sekarang kan ada yang reply nggak perlu pakai kata-kata kan. Tinggal dipencet gitu terus nanti keluar aja jempol, tanda begini, tanda hati atau ketawa. Pilih salah satu. Kalau saudara sebel bikin yang mulutnya terbuka. Begitu. Kalau saudara nggak suka dengan itu, kita setidaknya Anda respon. Jangan pura-pura dibaca tapi tuli dan buta untuk membalasnya. Ayo saudara, ayo jadi orang-orang yang dewasa dan konsisten. Dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak diberikan untuk saudara pakai untuk dirimu sendiri. Iren itu sudah berapa tahun melayani sebagai penari. Nggak berhenti-berhenti juga. Padahal saya sudah bilang sama Ripka, yang tua-tua nggak usah lah, yang muda-muda aja. Tapi dia masih terus mau melakukan. Itu sesuatu yang baik, saudara. Artinya itu konsisten. Kita konsisten terhadap apa yang kita punya, yang Tuhan berikan. Nangkap maksud saya, saudara? Dan kalau itu memberkati orang lain, kenapa kita harus stop? Karena mendengar, narinya nggak bagus, kurang luwes, kurang ini, nggak bisa split. Buat apa split? Split kalau celananya robek, susah nanti, saudara. Yohanes udah bisa split, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi kalau dia split, kita lari ya, Bu Hera. Mana Bu Hera? Kemarin malam Yohanes hari apa ya? Jumat malam dia nyanyi di itu Cafe Ubud, ada live music. Begitu dia nyanyi, saya langsung minta pulang. Saya minta pulang. Malu kita. Bu Hera langsung tutup tokonya cepet-cepet. Masalah nggak tahu Yohanes nyanyi apa. Itu namanya talenta yang salah dialamatkan. Lagian itu bukan talenta dia. Kamu talentanya apa? Penginjil ya? Iya. Katanya menginjil, ya udah itu aja. Oke, saudara lihat. Tadi kata kunci pertama adalah pengurus yang baik. Yang minggu lalu sudah dibahas oleh Bu Prista. Nah, kata kunci kedua adalah layanilah seorang akan yang lain. Itu kata kunci penting dari 1 Petrus 4 ayat 10. Ingat, saya kasih tahu saudara-saudara, kita ini makhluk sosial. Kalau Tuhan memberikan ke Anda punya talenta apa saja, maka itu jelas dialamatkan untuk apa? Melayani sesama manusia. Ya kan?
Amin apa aman, saudara? Talentamu itu untuk melayani manusia. Mamanya Dendi hari ini bawain pisang goreng. Ya, ibu ini pinter masak juga saya tahu, saudara. Dan bertepatan Bu Yuli lupa mengobarkan karunia Bu Yuli yang bisa bikin pisang goreng. Hari ini tidak bikin, Tuhan bangkitkan orang lain yang bisa bikin pisang goreng. Nanti kalau minggu depan ibu Mama Dendi capek, Tuhan bangkitkan yang lain lagi. Tenang saja. Oke, saudara, itu saya hanya bercanda. Maksud saya adalah sekali lagi, maksud dari firman Tuhan ini adalah bahwa setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada Anda itu untuk melayani orang lain. Melayaninya sungguh-sungguh apa? Melayaninya dengan baik dan setia. Itu kata kunci lagi yang harus Anda ingat baik-baik. Amin, saudara. Tadi saudara lihat Yustar nyanyi kan, padahal dia itu sebenarnya minta izin. Hari ini tidak melayani karena menghadiri wisuda temannya. Waktu datang saya bisikin, kamu bisa nyanyi nggak? Karena Niko yang dijadwal itu nggak datang. Dia bilang, lagunya apa? Kamu lihat dulu lagunya. Kalau bisa naik ya. Ternyata dia naik juga. Saya yakin orang-orang, walaupun dengan segala keberadaan yang tidak wah, tapi kalau hatinya itu mau melayani, apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, itu tidak mengalir dengan sia-sia, saudara. Ya, kita perlu kembali. Jadi, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu digunakan untuk melayani sesama manusia. Dan melayani itu bukan sekedar melayani, karena predikat Anda adalah pengurus yang baik. Artinya melayani dengan kualitas yang baik. Ini mamanya mana? El, mana mama? Nggak pakai mama ya datangnya? Oh, ada di belakang sono. Tumben. Oh, ada suaminya toh. Wah, selamat. Bukan ya? Ini kan suaminya toh. Saudara, tolong bilang hai Bang Mori. Dia barusan berjuang sendirian di Maldives kan beberapa bulan dan hari ini hadir hari ini. Beliau ini punya kemampuan masak. Jadi kita tinggal menunggu kapan Bang Mori akan mengembangkan karunia masak itu supaya kita menikmati. Loh, kuncinya adalah layani seorang akan yang lain. Tanpa bayar ya, Mas. Tuh, Indah, suamimu sudah bilang jempol loh. Jangan dia mau masak, terus Indah bilang, kita nggak ada duit no. Wah, repot loh. Melayani itu memberi sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ingat, saudara, masih ingat anak kecil yang pada saat 5.000 orang laki-laki saja itu kelaparan, belum tambah istri dan anak-anaknya. Dia datang hanya dengan apa? Ada yang tahu? 5 roti dan 2 ketul. 5 roti dan 2 ikan kan? Cuma 2. Cuma hal yang sepele. Tapi hal yang sepele tadi karena diberikan dengan hati yang sungguh-sungguh benar, melayani dengan tujuan supaya orang lain itu makan, maka yang 5 roti dengan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan. Ya saudara hitung aja lah, kalau laki-lakinya 5.000, masing-masing punya istri berarti 10.000 kan. Tanggaplah kalau satu orang punya 2 anak saja artinya 20.000. Tapi orang Israel kebanyakan anaknya 1 lusin. Ya, 6-12 itu biasa anak mereka. Ya, hitung aja saudara berapa itu kira-kira. Itu bisa makan semua. Bahkan 12 bakul sisanya. Apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada saudara? Ada yang menafsirkan begini, 12 bakul itu karena mulut Yesus 12 orang, makanya mereka dapat sesuatu. Salah. Murid Yesus yang 12 orang itu justru pada saat orang sudah lapar, apa mereka bilang? Guru, suruh mereka pergi pulang saja. Itu murid-murid Yesus. Kadang-kadang yang mental Kristen, yang sudah lama bergereja, yang lulus STH, justru orang-orang yang tidak mencerminkan Kristus. Yesus bilang apa? Aduh kasihan orang-orang sudah seharian 3 hari ikut aku, nggak makan. Ayo kita kasih makan mereka. Murid-muridnya nyelutuk itu. Guru, sekalipun kita mancing, mana mungkin kita bisa memberi makan orang. Suruh mereka pulang saja. Malah mereka yang berusaha untuk usir orang-orang itu pulang. Tapi anak kecil yang polos. Lihat, kenapa Tuhan pakai contoh anak kecil.
Anak kecil itu mah selalu polos, saudara. Apa yang mereka lakukan tidak ada untuk supaya dipuji, enggak ada, saudara. Itu anak kecil. Alangkah baiknya kalau kita ini punya mentalitas seperti itu. Seperti anak-anak kecil yang polos, yang melakukan apa saja supaya Tuhan disenangkan, saudara. 12 bakul itu menunjukkan apa sih artinya? Pada saat kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, memberkati banyak orang, ada bonusnya. Ada hal yang lebih yang Tuhan kerjakan. Coba saudara lihat, apa yang kalau Anda kerjakan dengan segenap hati, itu selalu membuahkan hasil. Selalu membuahkan hasil. Dan menyentuh dan mengubah hidup orang. Sekali lagi jangan bilang, saya nggak pandai Pak. Memang harus orang pintar yang dipakai Tuhan. Orang bodoh pun dipakai Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Maka malah orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang seringkali dipakai Tuhan dengan luar biasa. 12 murid Yesus itu, siapa yang terkenal bodohnya? Coba siapa kira-kira yang paling terkenal bodohnya siapa dari 12 murid Yesus? Ayo, yang bisa jawab langsung pulang. Nggak usah doa berkat. Saya izinkan itu. Iren, coba Iren. Siapa? Siapa? Pulang. Salah jawab juga langsung pulang aja. Aku tanya Iren kok yang jawab. Siapa yang jawab barusan? Saya tanya Petrus. Iren, mana Iren? Siapa Iren yang menurut kamu yang paling bodoh dari 12 murid itu? Ayo Iren, coba. Tebak aja. Salah pun nggak pulang. Siapa Iren kira-kira? Yang paling cepat ngamuk-ngamuk siapa? Yang paling cepat suka darah tinggi naik marah-marah itu siapa? Petrus. Alkitab bilang orang yang cepat naik darah itu orang bodoh. Orang yang paling bodoh siapa? Petrus. Siapa murid yang paling disayang Yesus? Petrus juga kan? Ini mah enggak. Itu Yohanes yang ono, kalau ini Yohanes Purba lain lah. Itu Yohanes orang Yahudi itu yang disayang, yang ini bukan Yohanes Purba. Kalau namanya Arwat Marbun mungkin bisa lah dia disayang juga. Ya, yang bodoh itu siapa? Petrus, orang yang paling cepat naik darah. Tapi saudara, kisah hidupnya sangat heroik. Ya. Heroik. Orang bodoh bisa dipakai Tuhan. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Alkitab mencatat yang suka memberi itu orang kaya, orang miskin, atau orang yang cinta Tuhan. Sekarang saya mau tanya siapa ya? Ya, Pak Michael aja. Kan kepalanya rada botak sekarang, terlalu banyak berpikir dia. Siapa Pak Michael kira-kira menurut Pak Michael? Oh enggak. Kalau benar duduknya maju. Siapa Pak Michael kira-kira? Oh iya pulang, boleh pulang. Habis ini pulang. Ecanya tinggal tapi. Siapa Pak Michael? Di dalam Alkitab mencatat orang yang suka memberi itu orang yang kaya, orang miskin, atau orang yang cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan. Enggak. Yang suka memberi itu orang yang cinta Tuhan. Apa sih maksud pertanyaan saya ini kepada saudara? Anda punya talenta banyak atau sedikit itu tidak penting. Yang penting adalah cintamu akan Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, otomatis yang satu bisa jadi berkat. Gitu loh maksud saya, saudara. Kalau Anda tidak cinta Tuhan, talentamu segunung pun nggak ada gunanya, saudara. Itu poinnya, saudara. Jadi hari ini yang perlu kita kembangkan apa sih? Hatimu, hubunganmu dengan Tuhan itu harus diperbarui, saudara. Jangan melayani karena namamu tertulis di dalam daftar yang dibuat sama Eca. Bukan, saudara. Gampang saya mau tahu saudara ini sungguh-sungguh melayani Tuhan atau hanya mengikuti jadwal Eca. Apa contohnya? Jam 3 latihan muncul jam setengah 4, jam 4. Itu apa coba? Itu membuktikan apa? Alasanmu apa? Oh iya masih urus ini, urus itu. Loh, kalau masih urus ini, urus itu jangan melayani. Urus saja di situ. Kasih tahu aja, saya nggak bisa datang jam 3 nih. Kasih toleransi 3.15 oke lah.
Tapi sampai setengah 4, jam 4 kurang 15 baru muncul lenggang kangkung, santai-santai datang ke sini. Untung saya bukan usher tadi. Usher mungkin lebih galak sedikit dong. Kalau pelayan-pelayan Tuhan yang tukang-tukang telah datang bilang, loh, lu ngapain datang sini jam berapa ini? Udah pulang aja. Saya setuju loh. Atau nggak usah melayani, jadi jemaat aja. Kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan itu beri yang benar, saudara. Yang excellent. Ya. Itu yang penting. Bukan punya banyak talenta, tapi Anda tidak punya kecintaan akan Tuhan. Anda cuma takut sama manusia yang memberi jadwal. Bukan begitu caranya, saudara. Omongan saya mungkin gak enak, tapi ya ini demi kebaikan kita semua, bahwa kita ini perlu memperbaharui komitmen kita. Saudara tahu tadi siapa yang muncul di sini? Nomor 1? Ada yang tahu? Grace. Siapakah Grace? Grace tugasnya apa tadi, Grace? Mana Grace ya? Tadi tugasmu apa? Beresin amplop. Beresin amplop sama main musik mana yang lebih penting? Main musik lebih bobotnya lebih tinggi. Ya, apa amplop kan telat-telat sih tidak apa-apa. Tapi dia nomor 1 datang. Itu harus dihargai orang-orang demikian. Itu contoh orang yang mengobarkan apa yang ada pada, walaupun cuma nanti ngitung beresin amplop, nggak ada yang lihat. Dia datang duluan. Bahkan pada saat saya tadi kekurangan stick, saya tanya, Pak Tri mana? Dia, oh di bawah pastor, tolong panggil. Langsung dia turun ke bawah. Saudara, come on. Anda harus malu loh sebenarnya. Jadi orang-orang yang sudah melayani lama, tapi tukang telatan, banyak alasan. Memalukan, saudara. Memalukan. Mendingan hari ini saya tegur yang kayak begini daripada nanti waktunya Yesus datang kedua kali. Dia tanya, talentamu kamu apain? Oh, aku kembangkan. Dan Tuhan bilang, Gabriel bagian messenger bilang, enggak, dia tukang telat datang gereja. Ayo saudara, itu hal kecil kok. Ya, yang melayani terutama. Jangan kebiasaan. Saya kadang-kadang tutup mulut diam. Saya mau tahu. Kepingin lihat sampai berapa lama sih orang-orang ini bebalnya kayak begitu. Ayo. Mari kita kembalikan apa yang sudah dipercayakan Tuhan itu dikerjakan sungguh-sungguh. Dan mungkin setelah ini saudara bilang, Pastor saya nggak mau pelayanan lagi. Oh silakan, boleh-boleh saja. Alkitab bilang kalau kamu tidak mau nyanyi buat Tuhan, batu dipakai untuk melayani Tuhan. Gampang kan saudara? Saya nggak pernah takut tidak ada orang datang dalam gereja untuk melayani. Karena yang kita lakukan tuh bukan hal-hal begini yang penting. Yang penting adalah hidupku jadi berkat. Tapi jangan saudara ambil alasan itu. Pastor telat-telat kan nggak apa-apa. Yang penting keluar saya diberkat. Itu omong kosong, saudara. Karena jadi berkat di luar itu dimulai dengan apa? Jadi berkat di dalam. Betul kan? Teman-teman musik yang lain kan tidak terganggu mungkin kalau ada pelayan Tuhan yang datang telat. Saya terganggu. Kita lagi latihan baru muncul. Nggak benar itu. Saudara harus atur gimana caranya supaya apa yang Tuhan percayakan kepadamu itu nggak mubazir dan sia-sia. Kalau tidak bisa bilang tidak. Jangan diam-diam. Kalau telat kasih kabar, telat. Ya. Jangan juga alasannya konyol. Aduh, Pastor saya baru bangun. Loh, memang dari Sabtu sampai hari Minggu ini kurang tidur apa? Sampai harus hari Minggu sore telatnya minta ampun. Saudara ingat baik-baik, di situ predikat Anda adalah pengurus yang baik. Di sini nih masih longgar sekali, tapi kalau saudara di GBI yang lain, mereka sudah pada kumpul semua, nggak ada yang. Saya hari ini mengembalakan 3 tempat, saudara. Di sini sama di Pekanbaru saya mengembalakan 2 tempat. Dan mereka statusnya masih perintisan, tapi pengerja-pengerjanya saya harus acungin jempol. Satu kebaktian jam 10, terus yang satunya kebaktian jam 1 siang. Yang jam 10, setengah 8, jam 8 sudah, jam 8 setengah 9 udah muncul berdoa bersama-sama. Yang jam 1 siang,
Jam 12 sudah ada. Bayangkan saudara, jam 12 siang itu panas kayak itu, mereka sudah muncul, persiapkan semuanya. Ayo saudara, jangan kita jadi orang-orang yang biasa-biasa gitu loh maksud saya. Ya, mari kita punya predikat adalah pengurus yang baik. Khotbah minggu lalu mengingatkan apakah kamu memang pengurus yang baik? Pada akhirnya sekali lagi Tuhan yang akan uji siapa orang-orang yang memang pengurus yang baik. Oke, slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Oh, kamu nih. Ya, karunia talenta diberikan untuk melayani. Ingat itu kata kuncinya ya saudara. Setiap karunia, setiap talenta itu untuk melayani. Saudara pernah dengar berita ini kan, saya kan pernah ajarkan melayani itu diakonia. Diakonia artinya to be servant, menjadi hamba. Itu dia. Itulah sebabnya saudara ya. Di dalam beberapa ayat yang lain, ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus, apa yang pertama? Menyangkal diri dan pikul salib kan. Melayani ini, to be served, menjadi hamba ini berhubungan dengan yang namanya sangkal diri. Langsung, Ben, saya berikutnya. Melayani itu selalu berhubungan dengan sikap hati. Dan kalau bicara tentang sikap hati, kita harus berani menyangkal diri kita, saudara. Ini yang saya katakan, seringkali kegagalan kita dalam melayani Tuhan, itu bukan karena kita kurang skill, bukan. Tapi kurang bisa menyangkal diri. Itu, kegagalan kebanyakan hamba-hamba Tuhan adalah kurang bisa menyangkal diri. Talenta pasti punya. Pasti punya. Tapi permasalahannya, bisa nggak sangkal diri? Nah, Yesus punya pertanyaan yang pertama kepada setiap orang yang mau melayani, itu dalam Lukas 9:23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, semua yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan ikut aku. Syarat utama itu menyangkal diri. Kalau bicara tentang melayani, syarat utama adalah menyangkal diri. Saya ini cuman hamba. Mana ada hamba tawar-menawar? Gak ada hamba itu bisa menawar-nawar di zaman itu. Makanya untuk melayani Tuhan tuh Yesus selalu pakai perumpamaan tentang seorang hamba atau budak. Nggak ada budak itu bisa tawar-menawar, saudara. Begitu dia dikasih tugas sesuatu, yang ada dilakukan adalah yes sir. Dan juga Alkitab mencatat bahwa seringkali orang-orang percaya ini dilambangkan atau diumpamakan seperti prajurit. Saudara tahu prajurit? TNI misalnya. Apa bedanya TNI sama polisi? TNI sama polisi itu dalam hal ketaatan kepada otoritas, itu TNI number one. Dia tidak punya hak, misalnya tentara infanteri, di situ ada Pak Dendi sebagai tentara gitu, diperintahkan, ayo hancurkan Madiun. Nggak bisa dibilang itu, loh Pak, di situ banyak keluarga kami, banyak kerabat dari mama saya, mana berani saya hancurkan. Nggak bisa dia. Tidak bisa. Hancurkan Madiun. Maka dia harus siap. Alkitab catat supaya kita berkenan kepada komandan. Ya saudara, semoga dengan apa yang saya bicarakan ini, kita memperbaharui komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar saudara bisa, ingat. Tadi saya sudah kasih contoh. Orang yang memberi kepada Tuhan itu bukan yang kaya dan bukan yang miskin, tapi yang cinta Tuhan. Dan tentu saja saudara bisa lihat contohnya kan. Orang kaya nyemplungin banyak sekali duit. Pada saat Yesus ngajak murid-muridnya nongkrong di depan sinagog dan tepat di hadapan peti persembahan. Dan pada saat orang miskin datang, dia cuma cemplungin satu, ting. Semua murid-murid bilang, dia ngasih paling kecil. Tapi Yesus bilang, salah kamu. Yang dia kasih itu adalah upah seharinya. Menunjukkan apa itu? Cinta akan Tuhan lebih daripada perut. Itu. Cinta akan Tuhan itu yang menentukan, saudara ya. Mari belajar sangkal diri kita.
Belajar sangkal diri kita. Untuk supaya kita berkenan bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, gembala, atau orang yang kasih tugas kepada Anda, tidak. Tapi berkenan kepada Bapa di surga. Hari ini saudara mungkin tidak akan terkena hukuman dari saya, ataupun disiplin apa, enggak. Kita bukan menganut cara-cara demikian, tetapi saya lebih concern ada nanti pada saat Tuhan datang kedua kali. Oh masih lama Pak, kata siapa masih lama? Saya hari ini 50 tahun, tak terasa saudara. Cepat sekali waktu ya, 50 tahun. Berarti kalau Alkitab bilang 70-80 tahun lagi umur hidup orang benar. Berarti kurang lebih 20 tahun sampai 20-30 tahun maksimum saya hidup. Coba saudara hitung, coba rasakan. Hari ini yang masih muda, masih belasan tahun, masih SMA bilang, wah masih lama pastor. Nah, kita mau menikmati dunia dulu, silakan. Tapi pengkhotbah bilang hati-hati. Sebab nanti ada waktunya. Engkau dibilang mana? Pada waktu nanti Anda akan berkata, mana ya yang katanya enak itu? Nanti ada waktu itu. Syukur-syukur kalau itu bukan waktu Tuhan sudah datang. Selama saudara ada kesempatan hidup, maksimalkan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kobarkan. Kembangkan, itu dua kata penting. Kembangkan, kobarkan. Stir up. Ya, kembangkan. Jangan dikubur. Satu karunia pun, kembangkan, kobarkan. Nanti Tuhan yang akan menilai. Dan bersyukurlah nanti pada saat waktunya Tuhan datang. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk. Saya cuma khawatir aja yang hari ini males-malesan, sembarangan-sembarangan. Waktunya Tuhan datang, dang! Nggak ada kesempatan lagi buat kamu. Saya sampai hari ini pun juga belajar, saudara. Saya tidak sempurna, tapi saya belajar juga. Belajar apa? Belajar mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara ya, tugas saya berat. Saudara, saya secara manusia saya merasa berat sekali. Saya bukan orang yang ahli di dalam administrasi, bukan ahli dalam strategi dan segala macam. Saya cuma orang biasa-biasa saja. Harus hari ini menerima tugas mengembalakan 3 tempat sekaligus. Nggak gampang saudara. Di sini punya group leaders, di sana ada 2 group leaders. Dan hampir setiap hari, Pak Gembala tolong doakan ini, ada gini, nanya semua, nelpon, setengah mati saya. Tapi saya bilang, Tuhan, aduh kok rasanya aku gak mampu secara manusia gak mampu. Tapi kalau Tuhan izinkan ini, beri saya kekuatan, beri saya hikmat, akal budi dan bijaksana untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Mari saudara, 1 talenta akan berkembang kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengobarkannya. 1 itu akan memberkati banyak orang, saudara. Itu kata kuncinya, saudara ya. Dan sekali lagi ingat, melayani selalu berhubungan dengan sikap hati. Anda dan saya tidak punya hak untuk berkata, padahal tahu nih ada talenta. Tapi bilang, enggak bisa. Kasih dia aja. Tapi suatu waktu nanti, Anda akan menyesal dengan keputusan-keputusan yang Anda buat tadi. Yang sudah melayani hari ini, mari tingkatkan saudara. Mari tingkatkan. Kolose 2 itu mengatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan lakukan untuk cari pujian manusia. Kalau melakukan sesuatu untuk cari pujian manusia, Anda bakal rontok di tengah jalan. Hancur. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu lain ceritanya. Ada semangat baru yang Tuhan kasihkan, ada kekuatan baru, dan apa yang Anda kerjakan itu berkembang. Keadaan saudara dan saya jauh berbeda ya. Anda mungkin masih sehat. Saya 1 minggu 2 kali harus cuci darah. Dan saya kasih tahu kepada saudara, setiap kali cuci darah itu kita punya risiko 50-50%. Bisa keluar sehat atau bisa keluar mati.
atau bisa keluar tambah hancur. Ya, saudara. Tetapi apakah saya berhenti? Enggak. Saya jalan terus karena saya percaya ada hal di dalam diri saya yang bisa dikembangkan. Dan saudara bisa lihat sendiri, saya tidak akan membuat ini sebagai untuk kesombongan, tidak. Justru saya merasa semakin tidak mampu. Tuhan percayakan saya hari ini bukan cuma mengembalakan Anda, tapi juga mengembalakan orang lain. 2 gereja lagi. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan. Secara fisik menyerah, saudara. Mereka di sana bilang, Pak Doni, di sana ada banyak orang nggak? Misalnya kalau Bapak nggak ada. Seorang, oh ada. Kami punya leader-leader itu anak-anak muda semua. Udah pindah sini aja Pak. Kayak gitu, pindah sini aja Pak. Kami sediakan semuanya yang Bapak siap perlukan. Tinggal sini aja Pak. Saya bilang, kamu sih berdoa sama Tuhan. Karena bukan saya yang akan menentukan itu. Seperti itu, tapi sekali lagi, saya ngomong gini supaya mendorong Anda yang masih sehat dan kuat. Setiap yang kita punya harus dikembangkan. Harus dikobarkan. Amin, saudara. Lemas, ya kan? Coba tepuk kiri kanan. Kobarkan semangatmu. Kobarkan talentamu. Iya. Kembangkan semua yang Tuhan percayakan kepadamu. Iya. Keluar. Bukan dibakar ya, kobarkan. Nanti habis ini Yohanes dibakar di belakang. Oke, setelah kita lanjut. Langsung Ben. Ya, terus. Habis ya? Oh. Udah. Iya. Yang terakhir, slide terakhir, ini yang saya pertegas kembali. Karunia digunakan untuk melayani tubuh Kristus. Ayatnya tadi ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi kalau subtema hari ini, kalau subtema minggu lalu adalah apakah kita adalah seorang pelayan yang baik, maka tema hari ini, kalau subtemanya adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kalau Anda jadi pemain musik, jadilah pemain musik yang mengobarkan dan mengembangkan talenta kita. Dan digunakan untuk melayani kita semua. Kalau Anda seorang singer, sama hal yang sama, saudara-saudara. Kalau seorang penerima tamu, ayo kobarkan, kembangkan itu. Saya percaya, saudara, begitu Anda setia dengan satu karunia yang Tuhan percayakan, Tuhan akan tambahkan. Pasti, saudara, Tuhan akan tambahkan. Saya ini awal mulanya cuma musisi jalanan, saudara. Alias tukang ngamen juga, cari duit. Tapi karena ditekuni dengan sungguh-sungguh suatu saat melayani di gereja, dan karena ditekuni dengan sungguh-sungguh di gereja tersebut, dijadikan koordinator musik. Karena sungguh-sungguh di situ dijadikan jadi direkturnya untuk pujian dan penyembahan. Karena sungguh-sungguh di situ Tuhan naikkan calon gembala. Karena sungguh-sungguh di situ jadi gembala. Tuhan tambahkan, saudara. Ya, asal Anda setia. Amin, Alphonse. Ya. Bu Ervin, amin. Amin, Pak Doni. Yang teman-teman yang Adi mana Adi? Mana Adi? Kamu kan bisa melayani toh? Ada punya talenta kan? Apa talentanya? Nah, terus kenapa diam-diam terus? Itu lapor sama Eca, mana Eca? Oh, itu bukan Eca. Coba lihat Eca. Eca, angkat tanganmu Eca. Nah, ngomong sama dia supaya diatur di audisi dan segala macam. Ya tentu saja mau main musik di sini harus diaudisi lah. Kalau bisanya cuma 1 jurus, 2 jurus main sini rusak semua, orang pindah gereja nanti. Harus diaudisi. Jadi kalau kurang pinter ditambahkan pinternya. Di sini ada guru-gurunya kok. Ada Mas Dendi, bisa belajar ya. Yang maunya ada lagi yang bisa nyanyi. Frankie mana Frankie? Frankie ada kan? Lagi apa? Oh. Yang kalau mau ada yang sudah punya talenta bernyanyi, Bu Christine ada punya talenta bernyanyi? Bu Christine punya talenta loh, suka nawarin saya nasi pecel. Itu talenta tuh, suka memberi. Yang punya talenta, ayo kalau bisa bernyanyi,
lapor sama Eca, sekali lagi akan diaudisi supaya suaranya itu sungguh-sungguh tepat bisa dipakai, saudara ya. Baik, saya tidak akan berpanjang, saya ingatkan kembali kepada saudara, mari setiap talenta yang Tuhan berikan, ayo kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya dorong teman-teman yang sudah melayani, ayo melayani lebih sungguh, saudara. Melayani lebih sungguh itu apa sih dalam tindakannya? Tindakannya saudara semakin hari semakin tampil excellent. Artinya apa yang Anda kerjakan semakin memberkati orang. Itu melayani dengan sungguh. Saudara-saudara ya, yang sudah melayani, saya berterima kasih ya teman-teman di sini yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh selama ini. Biar semakin maju Tuhan akan memberkati Anda. Yang belum melayani, ayo berbondong-bondong. Daftarkan dirimu ke siapa, mungkin ke Iren atau ke siapa atau ke Yesua yang punya rinduan untuk pegang apa, terserah lah. Tanya sama mereka, apa yang bisa saya lakukan. Oke saudara, saya percaya Tuhan akan menolong Anda dan pada akhirnya saudara akan jadi orang-orang yang memberkati. Dan pada saat Yesus datang dia akan berkata, "Hai Alphonse, hambaku yang baik dan setia. Mari masuk bersama-sama menikmati apa yang sudah kusediakan padamu." Tuhan memberkati. Saya panggil Alphonse aja. Saya selesai. Main musik.